Rabboni. Touch me not, for I'm not yet ascended to my Father. But go to my brethren. Hai saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum saya mulai, ayo dukung channel Kristiani Tube dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Ada 4 orang yang dikunjungi oleh Yesus secara khusus setelah kebangkitannya dari kematian, sebagaimana dicatat di Alkitab Perjanjian Baru. Setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Penampakan Yesus ini terjadi secara berulang-ulang selama kurun waktu 40 hari. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Jadi setelah kebangkitannya, Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi masih ada di bumi selama 40 hari lagi. Penampakan Yesus terutama ditujukan kepada murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya. Walau dalam beberapa kasus, ia menampakkan diri juga kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tujuan penampakan Yesus tersebut, selain untuk menunjukkan bahwa ia telah bangkit dari kematian dan hidup selamanya, juga untuk menguatkan murid-muridnya yang tidak lama lagi akan ia tinggalkan ketika ia kembali kepada Bapa di surga. Selain itu, juga untuk mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Sedangkan penampakan dirinya kepada orang yang tidak percaya bertujuan untuk memanggilnya menjadi rasulnya. Setelah kebangkitannya dari kematian dan sebelum kenaikannya ke surga, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus kepada 4 orang muridnya dan kepada orang yang belum percaya kepadanya. Penampakan Yesus ini tidak termasuk penampakan setelah kenaikannya ke surga, seperti penampakan yang diterima oleh Saulus atau Rasul Paulus, 1 Korintus 15 ayat 8. Kepada siapa sajakah Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus pasca kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga? Berikut penjelasannya. 1. Maria Magdalena. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." If thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yohanes 20 ayat 14-16. Saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Markus 16 ayat 9. Tuhan Yesus pertama kali menunjukkan kebangkitannya kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang berasal dari Magdala, dan darinya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Setelah dibebaskan dari roh jahat, Maria Magdalena setia mengikut Yesus dalam pelayanannya. Lukas 8 ayat 1-3. Maria Magdalena juga merupakan salah satu saksi dari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 55-56. Ia tahu persis di mana mayat Yesus dibaringkan di dalam kuburannya. Markus 15 ayat 47. Menarik bahwa saksi pertama dari kebangkitan Yesus adalah seorang wanita. Sebab pada masa itu, selain wanita kurang dihargai, kesaksian wanita juga dianggap lemah. Tetapi Yesus menghargai dan menghormati wanita, bahkan wanita sederhana, seperti Maria Magdalena, dan menjadikannya sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. Kesetiaan Maria Magdalena dalam mengikuti dan melayani Tuhan Yesus, bahkan setia hingga penyaliban dan kematiannya, serta kerinduannya untuk bertemu dengan jasad Yesus, memberinya sebuah kehormatan sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. 2. Simon Petrus. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lukas 23 ayat 34.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus 15 ayat 5. Simon atau Kefas, atau lebih dikenal sebagai Petrus, adalah salah satu murid Yesus paling terkenal dan paling berpengaruh dalam kepemimpinan gereja mula-mula di Yerusalem. Karena pengaruh Petrus itu, maka penampakan diri Yesus secara khusus kepadanya menjadi penting. Seperti halnya doa Yesus secara khusus untuknya sangatlah penting. Lukas 22 ayat 31-32. Alkitab tidak mencatat peristiwa penampakan Yesus kepada Petrus ini. Alkitab hanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Petrus pasca kebangkitannya. Kendati demikian, kebangkitan Yesus dari kematian merupakan inti khotbah dan pengajaran Rasul Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 22-32 dan 1 Petrus 1 ayat 3. Rupanya penampakan Yesus setelah kebangkitannya, terutama penampakan dirinya secara khusus kepadanya, memberi kesan yang mendalam bagi Petrus. Sehingga itulah yang menjadi inti khotbah dan pengajarannya. 3. Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 1 Korintus 15 ayat 7. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus, seibu sebapa dengannya. Bedanya, Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri antara Yusuf dengan Maria. Lukas 1 ayat 35. Sebelum dipanggil sebagai rasul, Yakobus beserta saudara-saudaranya yang lain tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebelum kebangkitannya. Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 3-5. Barulah setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Penampakan ini rupanya bukan hanya membuat Yakobus menjadi percaya kepadanya sebagai Mesias dan Tuhan, tetapi juga menjadikannya seorang rasul. 1 Korintus 15 ayat 7. Bersama Kefas atau Petrus dan Yohanes, Yakobus merupakan soko guru jemaat Yerusalem. Galatia 2 ayat 9. Bahkan pemimpin utama di gereja tersebut. Kisah Para Rasul 15 ayat 13. Jadi penampakan diri Yesus kepada Yakobus saudaranya bukan hanya agar ia percaya kepadanya, tetapi juga agar ia diteguhkan sebagai pemimpin utama gerejanya di Yerusalem. Itulah 3 orang yang dikunjungi oleh Yesus secara khusus setelah kebangkitannya dari kematian, sebagaimana dicatat di Alkitab Perjanjian Baru.